Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Nah, gue terima kasih dulu yang selalu hadir di channel gue ya. Dan gue juga minta maaf karena udah agak lama menghilang ya kan. Dan juga episode terakhir gue buat audionya sangat tidak kedengaran. Sekali lagi gue minta maaf. Semoga kali ini lebih baik karena memang gue harus masih banyak berbenah ya. Dan untuk bulan Maret semua zodiak ya, energinya semesta mendukung karena di astrologi ini adalah masa-masanya tahun baru ya. Karena bintang pertama, zodiak pertama itu Aries dan yang terakhir adalah Pisces. Jadi kita mulai menyambut tahun baru, pembaruan itu sendiri. Jadi semesta mendukung. Oke, jadi cek untuk zodiak kalian masing-masing apa dampaknya new moon di Pisces dan full moon di Virgo dengan konfigurasi Jupiter dan Neptune di Pisces. Oke, cekidot. Hai Virgo, giliran kalian ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi mungkin. Message-nya bisa jadi buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin tuh nonton moon sign kalian, rising sign kalian, dan juga sun sign pastinya. Ya. Anyway, kalau moon sign itu tentang sifatnya personal ya, sifatnya emosional. Ya. Kalau sun sign itu tentang soul, tentang jiwa kita, sejatinya kita, dan rising sign itu tentang yang lebih fisik dan nyata, banyak kesehari-harian. Rising sign. Jadi gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, baru moon sign. Oke? Langsung aja seperti biasa gue setiap bulannya buka 12 kartu yang menyesuaikan dengan energi planet yang ada sekarang ya. Dampaknya apa? Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan nonton gue, dengan channel gue saranin untuk nonton 12 rumah astrologi nih, playlistnya ya, ada 12 video yang menjelaskan secara singkat-singkat banget tentang setiap rumah astrologinya. Oke? Jadi bisa banget bantu kalian untuk mengerti bagaimana gue membaca tarot. Oke, langsung aja ya. Gue mulai dengan Literary Witches Oracle Card untuk melihat fokus dan energi Virgo di bulan Maret 2022. Alalala. Yang jatuh aja ya. Endurance. Lion. Dengan energinya endurance, kalian diminta untuk terus gigih, kekeh, bukan untuk meratapi. Apa sih namanya endurance itu ya? Derita yang mungkin sekarang kita lagi hadapin gitu ya. Yang kita hadapin itu memang kita diminta untuk bertahan. Kita diminta untuk bertahan dengan apapun yang sedang menimpa kita gitu. Alam bawah sadarnya lion. Kita diminta untuk tampil. Gue ngomong kita karena gue Virgo rising. Kita untuk tampil. Kita diminta untuk kuat dan tampil. Nah, percaya diri. Kita baru aja ngelewatin full moon di Leo ya. Nggak baru aja sih. Tanggal 18 kemarin ya kan. Full moon di Leo. Di bawahnya ada close. Sarung tangan. Mungkin kalian
terlalu berhati-hati. Sarung tangan itu sifatnya sangat berhati-hati, nggak mau kotor, tahu ketularan, biar kelihatannya berkelas, nggak mau main kotor. Anyway, energi kalian diminta untuk bertahan. Langsung gue ke Lenormand dulu ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Virgo. 3 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Virgo di bulan Maret 2022? Anchor, Magnifying Glass, Clover, Under the Deck, Home. Jantung bacaannya ada Magnifying Glass, Zoom, energi Jupiter, ya enggak? Jupiter di Pisces, konjang dengan Neptune, New Moon, dan juga Matahari. Nomor 44, stabilitas, yang mana di sebelahnya ada anchor, stabilitas itu sendiri ya. Yang memang harus dikembangkan. Apa definisi dari stabilitas? Kita sudah nyampe di zona nyaman kita. Artinya kita harus memperluas lagi, kita naikin lagi. Kalau kita sudah sampai di zona nyaman, artinya kita harus bisa lebih evolve, berkembang. Yang terakhir, Clover, keberuntungan. Wow, ya nggak sih, keren ya. Jadi stabilitas yang kalian sekarang, apapun itu definisi stabil itu, entah itu nyaman ya, yang jelas kalian diminta untuk lebih fokus dengan ya, lebih dalam lagi, lebih detail lagi ya, melihat apa sih yang namanya nyaman itu, apa sih yang namanya stabil, apakah itu keberuntungan, stabilitas yang seperti apa. Yang jelas sih ini energinya untuk kalian. Kalau kalian bisa, ini secara intuitif gue baca gini. Kalau kalian bisa meninggalkan zona nyaman kalian akan mendapatkan keberuntungan. Dan alam bawah sadarnya adalah home, rumah. 4 lagi di sini, fondasi itu sendiri. 4. Oke. Kita langsung ke tarot ya. Gue pakai Lucky Tarot, Major Arcana only ya. Apa yang Virgo perlu ketahui dengan konfigurasi energi planet yang ada di bulan Maret? Dampaknya dalam segala aspek kehidupan Virgo. Temperance, the Wheel of Fortune,
the Sun, the Hierophant, the Chariot, the Hermit, High Priestess, the Moon, Judgment, 10, the Emperor, 11, the Lovers, 12, the Fool. Alright, Virgo, under the deck, the Empress. Rumah pertama tentang kesan dunia pada kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Temperance. Kalian lagi healing. Kalian lagi proses penyembuhan. Kalian sedang mencoba meninggalkan doktrin-doktrin, kepercayaan, keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan lama untuk bisa terbang lebih jauh. Kalian lagi proses penyembuhan dari apapun namanya tradisi di rumah. Nilai-nilai keluarga mungkin, ya. Stabilitas emosional tentang tradisi itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan, komitmen-komitmen, ya. Kepatuhan-kepatuhan, ya. Di rumah, karena di rumahnya Sagittarius ada The Hierophant. Di rumah keempat, home, family, tradisi. The Hierophant ini energinya Taurus. Dan di rumahnya Taurus ada Judgment, energinya Pluto. Pluto ada di Capricorn. Yang mana bagaimana judgment itu tentang penilaian kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Judgment itu kita dapat kesempatan kedua, ya, untuk menilai dengan approach, dengan pendekatan yang berbeda, untuk memperbaiki, bukan dengan menilai, dengan memperbaiki atau mengelarkan atau menyudahi, ya. Mungkin kita sudah salah menilai di awal, ya. Apapun itu positif atau negatif, ya. Untuk kesempatan kedua untuk memperbaiki atau menyudahinya dengan penilaian yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Penilaian mulu, judgment itu penilaian emang, ya, karena kita diminta untuk lebih bisa menguasai diri kita sendiri, ya kan. Entah itu masalah anak-anak, masa kecil kita, ya. Karena akan ada kemenangan kok. Kita akan mampu mengendalikan diri kita sendiri dan moving forward. Dengan bagaimana kita bersenang-senang mungkin.
Karena apapun yang terjadi di sekitar kita itu ya memang cerminan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan reputasi kita sendiri, bagaimana kita menentukan nasib karir kita, nasib hidup kita. Dan bagaimana kita berbagi secara emosional. Cukup stabilkah kita untuk dalam hal berbagi? Apakah kita masih harus lebih mendengarkan, lebih menyelami? Wow. Anyway. Di rumah kedua tentang kepemilikan, ya, harta benda, bagaimana kita menilai, value system, ya, tentang hal-hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat diri kita, penghasilan, properti, keluarga, rumah tangga, ya. Bagaimana kita menilai, menghargai, bahkan mencintai diri kita sendiri. Kita dapat the wheel of fortune, energinya Jupiter, Jupiter di Pisces. Untuk masalah materi, di rumah kedua itu tentang materi, ya. Ada berkah sih, ada keberuntungan di situ dengan energi Jupiter di situ, ya. Jupiter di Pisces, tapi kita diminta untuk menyelami. Bagaimana kita menghargai diri kita dulu. Relationship dengan diri kita sendiri dulu. Jupiter di rumah kedua, di hal yang materi, arahnya mau kemana? Mau kita bawa kemana? Kita ingin memiliki apa? Kita ingin mewujudkan apa? Batasan-batasan kita apa sih? Untuk bisa memiliki, itu yang kita harus dalami, pelajari lagi. Apa sih yang membatasi kita untuk mendapatkan segala hal yang sifatnya bernilai, berharga buat diri kita? Kita tahu nggak sih arahnya kita mau kemana? Visi kita apa sih? Karena Jupiter ada di Pisces, ya mungkin relationship, ya. Arah relationship atau partnershipnya kemana? Kita ingin membentuk partnership yang seperti apa? Relationship yang seperti apa? Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita, dan tentang edukasi, pengalaman, dan pengetahuan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Kita dapat pesan, ada kebenaran yang akan terungkap, ada kebahagiaan, ada pencerahan. Matahari ada di Pisces.
Yang mana Pisces itu buat kalian yang ada di rumah ketujuh, rumah relationship, partnership, any kind of relationship, bahkan dengan diri kita sendiri ya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan New Moon di Pisces tanggal 2 konjang dengan matahari, konjang juga dengan Jupiter, juga Neptune ya. Jadi wow. Keberuntungan itu karena Jupiter dan Neptune itu memang di rumahnya Pisces, di rumahnya gitu, karena secara tradisional astrologi Jupiter itu memang rulernya Pisces sebelum planet Neptune ditemukan. Begitu planet Neptune ditemukan, secara modern astrologi Neptune rulernya Pisces, yang kemudian Jupiter pindah ke Sagittarius. Artinya secara tradisional dan secara modern ya, Jupiter dan Neptune itu dua-duanya lagi di rumahnya, yaitu rumahnya Pisces gitu. Nah, Jupiter sama Neptune itu outer planet, bukan personal planet. Personal planet tuh Mars, Venus, Merkuri ya. Apalagi Moon, Sun. Mereka bukan planet tapi kita anggap planet di astrologi. Itu 5 ini benar-benar personal planet ya. Tapi outer planet Jupiter, Neptune, Pluto, apalagi Saturn, itu semua outer planet. Sifatnya lebih global ya. Dan dia geraknya lebih lama, lebih pelan. Nah, Jupiter sama Neptune itu kalau konjang ya, kalau bersebelahan gini ya, itu setiap 11-12 tahun sekali, karena mereka pelan banget muternya dari perpindahannya antara satu zodiak ke zodiak yang lain ya. Itu pelan banget ya pindahnya, nggak kayak Mars yang setiap 1,5 bulan, atau nggak Venus yang 1,5 bulan udah pindah ke zodiak ini zodiak. Nah, kalau Jupiter sama Neptune tuh nggak, pelan banget. Nah, bayangin 11 atau 12 tahun, setiap 11 atau 12 tahun mereka baru pindah ke zodiak berikutnya gitu ya. Nah, dua-duanya ada di Pisces, itu adalah mungkin satu-satunya yang kita once in a lifetime kind of experience gitu ya. Pengalaman yang mungkin bisa kita alamin cuman kali ini doang gitu. Dan itu dampaknya wow banget. Nah, karena mereka di saat di rumahnya itu energinya bisa double fungsinya. Dan Jupiter itu kan karma spiritual, itu nggak karma baik ya. Berkah, beruntungan, optimism ya. Sedangkan Neptune itu tentang imajinasi, kreativitas, visi, ideal ya. Itu double semua tuh energinya. Dan memang udah cukup lama sih ya, Neptune di Pisces. Nah, kalau Jupiter ini emang setiap 1,5 tahun ya, dia 1,5 tahun dia di setiap 1 tahun di setiap zodiak nah, kalau Jupiter. Anyway, energi ini ya benar-benar efektifnya cuma 2 minggu. Nah, jadi semesta mendukung itu sebaiknya dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan ya, untuk memulai. Karena memang di astrologi juga kan ini tahun baru nih, Maret nih. Kenapa? Karena ya seperti ke-12 rumah astrologi itu sendiri ya, secara general rumah pertama atau zodiak pertama itu adalah Aries. Rumah 12 atau zodiak ke-12 zodiak terakhir itu adalah Pisces. Jadi siklusnya udah penuh ya kan, 12 bulannya itu mulai dari situ. Dimana seperti layaknya alam itu sendiri ya, musim semi dimana mulai tumbuh tanaman-tanaman, mulai panen dan segala macam itu bulan Maret
energi semesta pun mendukung untuk memulai apapun itu yang kita inginkan, right? Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan stabilitas emosional, kita dapat di Hierophant. Nah, seperti tadi gue udah bilang, ini tentang kepatuhan, tradisi, nilai, keluarga itu sendiri yang berdampak sangat tentang stabilitas emosional kita ya. Karena rumah keempat itu juga tentang yin, bagaimana kita menerima tentang emosional. Secara general ini rumahnya Cancer, rumahnya bulan. Tapi buat Virgo ini rumahnya Sagittarius. Komitmen ya, di Hierophant itu tentang komitmen. Nah ini energi Taurus, di rumahnya Taurus lagi-lagi ada judgment ya, tadi udah gue jelasin jadi gak perlu gue ulang ya. Ada kesempatan, kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki bagaimana kita menilai. Di rumah kelima tentang bagaimana kita having fun, tentang kreativitas kita, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri, tentang jiwa kekanak-kanakan kita, tentang masa kecil kita, tentang anak-anak, ya, tentang project kita. Kita dapat the Chariot, energi Cancer. Kita akan mendapatkan kemenangan karena kita mampu mengendalikan diri kita sendiri dari dalam, ya. Menguasai diri kita sendiri antara baik dan buruk, antara hitam dan putih. Karena kita apapun yang ada di sekitar kita itu kan hanya representatif atau hanya cerminan ya dari bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin ada yang punya komitmen juga di sini ya. Entah itu terhadap apapun yang lagi projectnya, kreativitasnya, entah anaknya. Anyway, di rumah ke-6 tentang kebiasaan kita atau rutinitas kita sehari-harian, tentang kesehatan ya, juga tentang bagaimana kita melayani orang lain. Kita dapat the Hermit, energi kalian sendiri, energi kita sendiri ya. Kita diminta untuk lebih melihat ke dalam diri kita sendiri ya, untuk mendapatkan jawaban-jawaban itu ya. Ini entah meditasi, isolasi ya. Kita lagi healing di rumahnya Virgo. Ada apa? Ada the Temperance. Kita lagi healing ya. Proses penyembuhan dengan melihat ke dalam diri kita sendiri ya, mencoba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita dalam sehari-harian kita, dan bagaimana kita melayani orang lain untuk kesehatan kita sendiri juga. Rumah ke-7 tentang relationship, partnership, any kind of relationship, bahkan dengan diri kita sendiri. Kita dapat the High Priestess, energinya Pisces atau Cancer. Itu rumah ke-7 buat Virgo ya, di rumahnya Pisces itu sendiri ya. Kita lebih diam menyelami diri kita sendiri, intuisi kita sendiri ya, secara spiritual, alam bawah sadar kita ya. Hati-hati jangan terlalu mabuk. Karena Jupiter sama Neptune ada di Pisces. Nah, Jupiter itu sifatnya kayak Zoom
kayak kaca pembesar. Virgo lagi gitu yang suka kedetil ya kan. Dan Neptune juga di situ. Hati-hati jangan sampai delusional dengan imajinasi kita, dengan kreativitas kita, ya. Rumah ke-8, bagaimana kita berbagi, entah itu untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan, juga termasuk dalam kebersamaan itu ada batas-batas, kontrol dan power ya. Bagaimana kita membatasi diri kita sendiri, kita otomatis memberi batasan pada orang lain, gitu ya. Ini juga termasuk properti, warisan, finansial, ya. Intelektual, seks, intimacy. Seks dan intimacy itu berbeda. Kita dapat the moon. Lagi-lagi energinya Pisces. Di rumah Pisces ada High Priestess. Bagaimana kita menerima the moon, ya, yin. New moon juga di Pisces tanggal 2. Bagaimana kita berbagi, ya. Kita akan ada perubahan di situ mungkin ya. Karena keinginan kita berbagi itu perbarui, ada pembaruan. Nah, maaf bahasa Indonesia gue agak ruwet. Mau dibilang the moon ini energi Cancer juga bisa, karena berdasarkan astrologi the moon itu Cancer ya, tapi secara tarot ini Pisces. Nah, di rumahnya Cancer itu ada the lovers, cerminan ya. Itu pilihan bagaimana kita merasa. Rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan dari diri kita sendiri. Batasan-batasan diri kita sendiri tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi. Tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya baru, asing, tentang perbedaan, ya, entah itu budaya, agama, latar belakang, atau filosofi, ya, tentang higher learning, kita dapat judgment, kita dapat kesempatan kedua, ya. Kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki cara kita menilai. Memperbaiki itu bukan berarti melanjutkan, bisa saja menyudahi gitu, kelar juga bisa. Yang jelas pemahaman-pemahaman kita yang diperbarukan gitu, untuk mampu melampaui batasan-batasan diri kita sendiri. Ini energi Pluto atau nggak Scorpio. Dan di rumah Scorpio ada apa? The Sun. Lagi-lagi The Sun di Pisces, High Priestess. Ada pencerahan di situ. Jupiter, Neptune, New Moon dan Sun. Energinya wow banget sih. Dimana new moon itu kan gelap total ya. Secara emosional
itu benar-benar ditiadakan gitu. Karena dia satu rumah dengan matahari itu sendiri. Jadi dia tidak memantulkan sinarnya. Sinarnya matahari. Anyway, di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal dan status sosial, kita dapat the emperor. Kita punya kendali, kita punya kuasa ya, akan nasib kita sendiri. Kita bisa mengambil sikap ya. Energi Aries, di rumahnya Aries ada Moon, di rumah ke-8. Bagaimana kita berbagi. Di rumah ke-10, di rumah ke-11 ya, di rumah ke-11 itu tentang bagaimana kita bersosialisasi, tentang aspirasi yang kita berikan atau kontribusi apa yang kita bisa berikan terhadap lingkungan sosial kita, tentang rasa keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan, tentang pertemanan, network ya, bahkan medsos. Kita dapat the lovers. The lovers ini adalah pilihan ya, energi Gemini, pilihan. Kita diminta bercermin ya. Karena lagi-lagi apapun yang terjadi di sekitar kita itu hanya cerminan dari diri kita sendiri, dan kita punya pilihan bagaimana kita ingin menjadi. Kita ingin tampil ya. Energi Gemini. Di rumah Gemini ada the emperor di rumah 10. Kita tahu bagaimana harus bersikap, ya kan? Ya kan? Ya. Kita punya kuasa dan kendali. Akan cermin yang hadir. Rumah ke-12 tentang, by the way, di Gemini itu ada Lilith. Ya, ada Lilith. Sesuatu yang tertekan. Sesuatu yang selalu kita press gitu, nggak diungkapin. Rumah ke-12 tentang alam bawah sadar, karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita. Kita dapat the Fool. Kita akan mulai melakukan sesuatu yang baru ya. Kita akan menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. The Fool, layaknya The Fool ya. Orang bego. Ini energi Aries. Jupiter masuk ke Aries itu bulan Mei. Tapi yang jelas kita masuk ke Aries season itu tanggal 20 Maret ya. Dan ada full moon di Virgo tanggal 18 ya. Yang mana kan kalian dapat the Temperance nih di rumah kalian sendiri, Virgo ya, di rumah pertama ya. Kita dapat the Temperance ya. Jadi kalau kita memang dalam proses pemulihan ya, itu saatnya berakhir dengan adanya full moon di Virgo. Yang namanya kesehatan ya, Virgo itu tentang kesehatan dan kebiasaan kita dalam sehari-harian, dan bagaimana kita melayani orang lain ya, itu harus dikelarin. Dan ini balik lagi rumah 12 tadi ya. Ini the Fool, kita ingin memulai sesuatu yang baru ya. Dan ini energi Aries, di rumahnya Aries, balik lagi ke rumah 8, bagaimana kita berbagi. The Moon, full moon di Virgo, new moon di Pisces. Fokusnya buat kalian adalah new moon dan full moon. New moonnya ada di Pisces, full moonnya ada di Virgo. New moonnya ada di rumah ke-7, yaitu relationship, partnership. Full moon itu tentang ending ya. Itu di rumah pertama. Kesan atau bagaimana kita merepresentasikan diri kita sendiri.
fokus pada partnership atau relationship, bahkan dengan diri kita sendiri. Oke? Alam bawah sadar, di Empress, energi Venus. Venus masuk ke Aqua itu tanggal 6. Ya. Di rumahnya Aquarius itu di rumah ke-6, di rumah kesehatan, kebiasaan sehari-hari, dalam keseharian rutinitas dan melayani orang lain. Ya. Di Empress itu kalian siap melahirkan, menciptakan situasi atau suasana yang baru. Ya. Dan di rumah ke-6 kalian dapat The Hermit, energi kalian sendiri, yang masih proses pemulihan. Oke, kita langsung ke petunjuk apa sih dari semesta, ya, dari The Wisdom of the Oracle untuk Virgo di bulan Maret 2022. Pasti amat. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle. Pesan yang tersirat. Pesan itu ada di mana-mana. Hanya dengan kesadaran kita sendiri kita bisa mendekodifikasikannya. Begitu nggak sih bahasa Indonesia? Decipherate. Bisa membaca, ya, bisa membacanya. Ada pesan di situ. Ini energi Merkuri, by the way. Message in the bottle. Ini energi Merkuri. Merkuri sekarang ada di Aqua, ya. Iya, Merkuri ada di Aqua. Masuk ke Pisces tanggal 9. Nah, lagi-lagi masuk ke Pisces. Pisces season. Nah. Under the deck, building blocks. Bagaimana kalian, alam bawah sadarnya ya, bagaimana kita membangun fondasi yang solid itu berdasarkan apa? Etika yang seperti apa, norma yang seperti apa, ya, nilai-nilai yang bagaimana, visi dan misi yang seperti apa, filosofi yang bagaimana. Setiap rumah punya peraturannya masing-masing, ya, kebiasaannya masing-masing. Oke, sip, udah segitu aja. Semoga berguna dan resonates. Jangan lupa untuk like, comment, and share kalau memang resonates.